Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan segala urusan kamu setiap hari ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali. Temanya adalah perasaan dia ketika tanpamu. Oke, perasaan dia ketika tanpamu itu seperti apa? Ini perlu dan penting sekali buat kita cek ya, energinya seperti apa, karena saya yakin sekali kadang-kadang kita kepengen tahu dong pasangan kita atau seseorang yang dekat dengan kita atau orang yang kita fokuskan itu sebenarnya ketika berada jauh dari kita saat kita sedang tidak bersama dia tuh gimana sih sebetulnya ya, perasaan dia tuh gimana gitu. Dan bacaan ini bersifat general reading ya teman-teman, artinya tidak akan semuanya resonate dan tidak akan semuanya tepat, mungkin hanya sebagian dari kamu yang mungkin tepat. Dan di sini kita akan melakukan pick a card atau pilih kartu di antara 1, 2, 3. Terus ini juga bersifat timeless sepanjang masa, jadi kapanpun kamu nonton video ini berarti masih berlaku atau tetap berlaku. Energi bisa kebolak-balik antara pile 1, 2, dan 3 atau sebaliknya 3, 2, 1 dan sebaliknya dan seterusnya seperti itu. Teman-teman, ini video bisa buat siapa saja ya, jadi tidak terbatas kamu yang masih punya hubungan dengan dia ya, tapi juga mungkin kamu yang pernah menjalani hubungan bersama dia dan sekarang mungkin ceritanya sudah berakhir ya, tidak ada cerita lagi, tapi mungkin kamu masih seringkali berpikir atau kepikiran dia, kepengen tahu tentang dia, masih stalking tentang dia, masih kepo-kepoin tentang dia ya. Jadi bisa jadi ini video berlaku buat semuanya, baik yang jomblo, masih jomblo, sudah jomblo, atau yang masih punya hubungan dengan dia. Oke, apapun situasi dan kondisi kamu, yang jelas kita akan melihat seperti apa sih perasaan dia ketika tanpamu. Oke, kita akan melihat di sini ada 3 pile yang bisa kamu pilih salah satu. Pertama adalah Wolf Instinct, dan yang kedua adalah Fogfeld, yang ketiga adalah Ceremony Invocation. Nah, silahkan pilih salah satu ya. Kita lihat di sini gambarnya 1, 2, 3. Silahkan intuisi kamu, perasaan kamu, insting kamu kira-kira tertuju kemana ya. Pertama sekali lagi Wolf Instinct ya, insting. Yang kedua adalah Fogfeld. Yang ketiga adalah Ceremony Invocation. Oke, silahkan pilih salah satu. Saya kasih waktu beberapa detik saja. Oke, cukup ya. Baik teman-teman, kita langsung mulai dari pile pertama, dari Wolf Instinct. Jadi buat kamu yang pilih pile ini, silahkan tonton sampai dengan selesai. Oke teman-teman, langsung aja saya bakalan shuffle kartu yang pertama. Di sini ada Wolf Instinct, kita ambil yang pertama dan kita akan shuffle kartu. Kita tarik energi untuk semua orang dengan tema perasaan dia ketika tanpamu. Itu seperti apa? Yang jelas teman-teman pasti pengen tahu perasaan dia ya pada saat sama kamu tuh bagaimana. Dia setia nggak sih? Dia kepikiran kamu terus nggak sih? Dia itu sama seperti kamu nggak sih? Satu energi dan satu frekuensi nggak sih? Karena kadang-kadang kita juga suka khawatir gitu kan, suka khawatir di saat dia lagi di jauh sana atau lagi jauh di tempat lain, lagi tidak bersama-sama kamu, tidak bareng sama kamu. Seringkali pikiran kamu tuh berpikir macam-macam. Kadang-kadang tidak lepas dari yang namanya overthinking gitu kan, berpikir yang macam-macam ya, berpikir yang enggak-enggak, yang akhirnya bikin kamu sendiri nggak tenang ya, seringkali seperti itu. Kita akan melihat, kita buka 6 kartu untuk Wolf Instinct atau pile pertama. Sekali lagi teman-teman, energi ini bisa kebolak-balik atau vice versa. Jadi kamu mungkin pilih pile pertama, nanti bisa jadi tepat energi yang cocok di pile kedua atau ketiga, dan sebaliknya seperti itu. Jadi teman-teman boleh nonton video ini semuanya sampai dengan selesai. Tidak hanya satu pile saja yang kamu pilih, tapi bisa pile yang lain kamu tonton juga. Dan ketika energi itu terbalik, itu berarti tetap aja berlaku ya, karena bagaimanapun ada kolerasi, ada keterkaitan energi. Jadi artinya buat kamu yang nonton video ini pasti secara otomatis itu terkoneksi dengan energi di sini melalui gelombang elektromagnetik tentunya, dan kamu bisa terkoneksi secara tanpa kamu sadari. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat sekarang Queen of Wands, ada Seven of Wands, ada Nine of Wands. Ini banyak sekali wands-nya.
Terus kemudian Five of Swords, dan di sini ada Five of Wands lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu Wands semua. Dan yang kelima adalah Judgment. Oke, teman-teman. Ketika perasaan dia ketika tanpa kamu, ketika tanpamu. Oke, dia ketika tanpamu, saya melihat di sini lebih banyak memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi artinya dia selalu mencoba berpikir positif dan selalu mencoba mengalihkan rasa rindu dan kangennya adalah kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau ke hal-hal yang positif. Saya melihat di sini sesekali dia memang kepikiran kamu, sesekali dia juga mengkhawatirkan kamu juga, sesekali dia juga ada rasa yang hampir sama seperti kamu. Tapi kalau saya melihat kamu jauh lebih overthinking daripada dia. Artinya kamu seringkali berpikir negatif, ada kekhawatiran yang besar dalam diri kamu tentang dia, kecurigaan-kecurigaan yang seringkali kamu rasakan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kamu lagi punya rasa curiga, sebenarnya dia tuh kerasa nggak sih? Kalau boleh saya sampaikan teman-teman, bagaimanapun ketika ada ikatan batin antara kamu dengan dia, dia pasti merasakan apa yang ada dalam pikiran kamu atau apa yang kamu rasakan juga. Terus reaksi-reaksinya bagaimana ketika dia misalnya merasakan kekhawatiran kamu dan merasakan kegelisahan kamu di situ? Di sini saya melihat dan merasakan bahwa ketika dia merasakan apa yang kamu rasakan, justru kadang-kadang satu sisi membuat dia itu merasa senang karena kamu berarti perhatian sama dia. Dia merasa senang karena kamu berarti care sama dia. Tapi satu sisi yang lain, kadang-kadang dia ngerasa nggak nyaman karena seolah-olah tuh kamu tuh kayak nggak percaya, seolah-olah tuh kamu kadang-kadang kayak justru mengganggu pikiran dia. Nah, kekhawatiran kamu yang berlebihan itu kadang-kadang justru mengganggu dia. Jadi saran saya, janganlah berlebihan atau jangan terlalu overthinking, jangan terlalu khawatir banget, apalagi sampai kemudian dia tahu bahwa kamu khawatir banget. Biasanya dari khawatir itu tidak jauh dari yang namanya kecurigaan-kecurigaan, ya kan? Jadi kamu bawaannya curiga, kamu bawaannya nggak tenang. Nah, kecurigaan itu sebetulnya energi yang negatif yang justru akan mengganggu dia di sana. Sementara dia sebetulnya sedang berjuang keras untuk survive di masalah kehidupannya, survive di masalah pekerjaannya, karena dia bagaimanapun dia memiliki satu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan next kedepannya pun untuk kamu juga gitu loh. Artinya kalau secara energi ketika perasaan dia ketika sama kamu, satu sisi dia cukup tenang gitu loh, satu sisi dia cukup tenang karena memang ketenangannya itu dialihkan perhatiannya karena adanya dia berkegiatan positif, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu loh ya. Tetapi sekali lagi dia sekarang ini sedang berjuang untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki, memperbaiki finansialnya. Terus pikiran-pikiran terhadap kamu tetap ada ya, tetap ada. Tapi seringkali dia sekali lagi dia ngerasa terganggu karena kamu seringkali overthinking kepada dia. Jadi kamu harus lebih tenang lagi. Dia di sana sedang ada perasaan-perasaan yang bisa dikatakan nggak tenang juga ya menghadapi situasi dan kondisi pekerjaan dia. Dia bekerja di lingkungan yang saya melihat di sini kompetisinya cukup ketat ya. Artinya antara teman-teman yang lain, antara orang-orang yang ada di tempat dia bekerja itu justru sepertinya kayak jadi rival, kayak jadi ada persaingan-persaingan yang di sini saya merasa agak sedikit persaingan yang tidak sehat. Nah di situ kamu juga menjadi penting sekali untuk bisa memahami situasi dia di sana. Yang jelas dia kepengen kamu bisa memahami situasi dan kondisi dia saat ini itu seperti itu ya. Jadi dia kepengen kamu bisa mengerti, dia kepengen kamu bisa tenang, jangan terlalu berlebihan di dalam merasa khawatir atau bahkan sampai ada kecurigaan-kecurigaan yang cukup cukup parah ya, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwa dia sering mengingat kamu, kebersamaan bersama kamu juga. Jadi dia seperti seringkali membangkitkan perasaan-perasaan yang kemudian juga membuat dia kangen dan rindu ya. Itu file pertama. Jadi saya berpikir di sini sesuai dengan kartu yang pertama ada wolf instinct. Ini kamu harus menggunakan insting kamu dengan baik. Artinya adalah apa? Jangan hanya nurutin pikiran-pikiran negatif kamu, karena pikiran kita ketika kita biarkan begitu saja, dia liar,
maka dia bisa berpikir apa saja. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh pasangan kamu pun seolah-olah di situ nyata seperti terjadi dan seperti dilakukan. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita itu kan tidak mengenal apakah ini realita, apakah ini hanya sekedar hayalan saja. Itu tidak bisa membedakan gitu loh. Makanya hati-hati terhadap pikiran bawah sadar kamu atau pikiran-pikiran kamu yang seringkali berkembang ke arah yang negatif gitu loh. Nah, pikiran-pikiran itu akan mempengaruhi dia gitu loh. Jadi ada feedback ya. Makanya kalau misalnya kita baca atau melihat perasaan dia ketika tanpa kamu, dia sebetulnya tidak terlalu boleh dikatakan cukup tenang juga. Nah, artinya apa? Ketenangan dia tuh karena kalau lagi sama kamu seringkali mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya membuat dia tidak nyaman, membuat dia risih dan sebagainya. Nah, dan anehnya ketika dia tanpa kamu, dia justru kayak ada perasaan tenang gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya antara baik dan kurang baik sih sebetulnya, karena harusnya ketika dia tanpa kamu, ya perasaan dia harus ketarik sama kamu agar rasa rindu, rasa kangen, perasaan sayang dan cinta itu terus berkembang gitu loh. Nah, saran saya di sini buat kamu yang pilih file pertama, ketika misalnya ternyata apa yang saya sampaikan ini benar, bahwa kamu sering overthinking, kamu sering mengkhawatirkan dia dengan berlebihan, kamu sering curiga dan sebagainya, menurut saya dan saran saya mulai sekarang harus dikurangin. Buatlah itu ideal ya, buatlah itu proporsional, sehingga ketika ada perasaan cemburu, perasaan curiga, itu bisa kamu kendalikan dengan baik. Karena apa? Sekali lagi, pikiran-pikiran kita itu seringkali memanipulasi, seolah-olah tuh ada, seolah-olah tuh benar, tapi padahal itu hanya ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ingat ya, salah satu sifat pikiran bawah sadar manusia adalah dia tidak bisa melihat bahwa ini real ya, ini realita benar-benar atau ini hanya hayalan semata gitu. Jadi pikiran bawah sadar kita tuh tidak bisa membedakan di antara keduanya itu. So harus berhati-hati. Nah, dia saat ini sedang berjuang banyak kompetisi di pekerjaannya. Kalau saya melihat di sini dia lebih banyak fokus energinya di masalah pekerjaan. Di hal-hal lain saya tidak menangkap ya, tapi dia lagi benar-benar berusaha keras untuk bisa termotivasi. Dan sekali lagi dia tetap mikirin kamu, meskipun kadang dia memang cukup tenang ketika tanpa kamu, tapi perasaan rindu dan kangennya memang tidak terlalu besar ya, tapi ada ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di file pertama. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dari apa yang saya sampaikan. Oke, itu aja teman-teman file pertama, dan kita akan melangkah ke file kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke file kedua. Kita ada Fogfeld dan kita akan shuffle kartunya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa bahwa ini bersifat general reading. Tidak semuanya bakalan resonate, tidak semuanya bakalan pas, dan ini video bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton masih tetap berlaku. Energi bisa kebolak-balik atau vice versa, jadi kamu tinggal menyesuaikan antara file 1, 2, dan 3 ya. Tapi kita coba berlatih intuisi. Apakah sesuai dengan pilihan apakah yang kita bacakan itu sesuai dengan pilihan kamu, sesuai dengan keadaan kamu. Kalau tidak, berarti energi kamu bisa bergeser ke file yang pertama atau file ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke file kedua. Kita lihat perasaan dia ketika tanpamu seperti apa. Oke, apakah dia benar-benar mencintai kamu dengan setulus hati? Apakah dia benar-benar bisa setia? Apakah dia bisa menjaga diri dan hatinya juga di sana, gitu kan? Karena kita semua pasti pengen tahu kondisi dan situasi pasangan kita ketika dia jauh bersama kita. Tapi setidaknya teman-teman, hal itu sebetulnya bisa dirasakan oleh batin kamu. Seperti tadi di kartu yang pertama ada wolf instinct gitu kan. Jadi insting kita harusnya bekerja ya. Artinya dalam membaca dia, kita sudah bisa merasakan dari energi keseharian dia ketika dia bersama kita. Atau paling tidak kita bisa melihat sifat karakter dia tuh seperti apa gitu kan. Karena ada orang-orang yang memang secara energi bisa dipercaya gitu kan. Jadi sehingga kita ketika jauh pun kita nggak masalah. Kita merasa tenang, merasa damai karena adanya komunikasi dan didasari dengan energi yang positif yang memang sudah ada di dalam diri dia gitu loh. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ketika kita berenergi positif pun ya, orang juga bisa merasakan energi kita seperti apa. Jadi tanpa harus kita menjelaskan sesuatu ya, kadang-kadang orang lain itu bisa merasakan energi kita positif atau tidak, itu bisa sekali dirasakan. Oke.
Baik, teman-teman, langsung aja kita baca. Ada Fogfeld, di sini ada Three of Cups, ada King of Swords, ada Eight of Cups, ada lagi Nine of Pentacles, King of Wands, dan satu lagi Two of Wands. Teman-teman, saya melihat dia secara energi saat ini cukup bahagia, secara perasaan dia cukup happy, ya, cukup bahagia, cukup happy, cukup tenang juga, gitu loh. Kemudian secara keseluruhan saya melihatnya seperti itu. Dia tipe orang yang cukup tenang. Di King of Swords ini dia menunjukkan bahwa dia tipe atau karakter orang yang memang bisa tenang menghadapi segala situasi. Kemudian ketika ada masalah juga dia orangnya bisa tenang, sabar, dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana, ya. Itu saya melihatnya seperti itu. Dia tipe orang yang lumayan agak lebih suka menyendiri dibanding berkumpul dengan orang lain. Dia orang yang memang sangat fokus atau sedang fokus di masalah finansial dan pekerjaan. Kemudian secara perasaan, saya melihat di sini perasaan dia cukup baik. Cukup baik artinya cukup positif, dan positif itu berarti ada keterkaitan, ada kolerasinya sama kamu juga. Saya melihat kamu juga cukup tenang menghadapi dia, atau ketika dia tidak dekat sama kamu juga tenang dan kamu cenderung percaya. Rasa curiga di dalam diri kamu sepertinya tidak terlalu besar, tidak seperti yang tadi di pile pertama. Kamu cukup cukup tenang juga. Nah, kenapa dia bisa tenang, atau kenapa kamu juga bisa tenang juga? Karena sesungguhnya teman-teman, energi dari kedua orang yang berpasangan atau orang yang kamu fokuskan dengan kamu itu hampir-hampir ada kesamaan-kesamaan, dengan catatan kalian satu frekuensi, kalian sama-sama punya chemistry, ya kan? Tapi kalau misalnya ada pergeseran, itu pun nanti bisa dirasakan. Tapi karena di sini temanya adalah perasaan dia ketika tanpamu, gitu kan. Nah, di sini saya juga perlu sampaikan bahwa ini tidak harus buat kamu yang masih punya pasangan. Buat kamu yang sudah ditinggal pasangan, itu juga bisa berlaku. Atau buat kamu yang masih jomblo, atau masih belum ada sosok, kok sosok lagi, atau seseorang yang baru, karena kamu sudah pernah putus, selesai, dan kamu belum punya pasangan baru lagi, it's okay. Ini bisa berlaku buat pasangan kamu yang kemarin, ya. Jadi kondisinya seperti apa? Nah, teman-teman, di sini saya melihat bahwa dia orangnya tenang, dia introvert, ya, dia penyendiri, dia pemikir, dia juga orang yang sangat berhati-hati, dia orang yang bisa menjaga diri juga dan menjaga hati dengan baik. Dia selalu ingat sama kamu, dan ini proporsional, artinya ideal. Karena ada ya orang yang ingat, yang ketika jauh tuh tarikannya sangat kuat banget. Kalau saya melihat di sini cukup kuat tarikannya, walaupun tidak kuat banget. Dia cukup tenang dan dia cukup bisa mengendalikan diri. Artinya so far bahwa dia tuh baik-baik saja. Dia bisa dibilang ke kamu itu sering kepikiran juga. Ada rasa kangen, rasa rindu. Di mana dia sering juga mengingat masa-masa kebahagiaan bersama kamu juga. Dia sering mengingat masa-masa di mana ada hal-hal yang kalian rayakan bersama, entah itu ulang tahun makan bersama, entah itu memang sekedar dinner bersama, atau weekend bersama, jalan-jalan, shopping, atau apapun itu. Dia seringkali mengingat hal-hal itu, gitu loh. Jadi hal-hal yang pernah kalian lakukan, atau bahkan hal-hal lain apapun itu yang pernah kalian lakukan, entah jalan kemana, makan kemana, entah kegiatan apa, itu dia cukup sering mengingat hal-hal itu, gitu loh. Dan sekali lagi dia orang yang tipenya tenang sekali, jadi kadang-kadang dia saking tenangnya kurang ekspresif, ya. Jadi kurang bisa mengungkapkan perasaannya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sementara kamu di sini kepengen bahwa dia tuh ekspresif. Ngomong dong kalau kamu sayang sama aku. Ngomong dong kalau kamu kangen sama aku, dan sebagainya. Aku melihatnya begitu ya, teman-teman. Sehingga di sini ada semacam kondisi yang sebenarnya so far bagus sih. Sama-sama tenang, ya, sama-sama damai, sama-sama bisa mengendalikan diri. Jadi saya pikir yang penting di sini kalian adalah tetap komunikasi dengan baik, berpikir positif, jangan sampai overthinking seperti tadi file pertama. Fokuskan pada pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang positif, gitu kan, dan tetaplah menjaga hati masing-masing agar tetap kalian bisa langgeng, bisa saling setia, dan kemudian kamu bisa hidup bersama selamanya. Kemudian dia kadang merasa sepi, iya, ya, dia kadang merasa sepi, iya. Kadang dia
terhibur karena ada komunikasi sama kamu, entah via telepon, entah chatting lewat WA, entah video call dan sebagainya. Jadi ada semacam ketenangan yang memang dia dapatkan dari apa yang kamu berikan, ya. Kurang lebih seperti itu. So far tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam hal ini atau di file kedua. Misalnya seperti ada orang ketiga atau tidak, setia atau tidak. Saya pikir di sini tidak ada. Cukup baik. Cuman dia memang orangnya penyendiri dan sulit untuk berekspresi. Itu yang kadang-kadang bikin kamu kesel, yang kadang-kadang bikin kamu tuh, ih gimana sih ngomong kayak gitu loh, kamu sama lu sayang sama gue gitu kan, lu cinta sama gue, ngomong dong kalau rindu sama gue gitu kan. Nah, itu seperti itu. Tapi emang dia orangnya introvert, dia orangnya memang pendiam dan pemikir, jadi kadang-kadang sulit untuk mengekspresikan. Beda dengan orang yang extrovert, yang kemudian dia orangnya energik dan sebagainya, itu mungkin bisa ceplos-ceplosnya itu dapat gitu kan. Gitu. Jadi intinya setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Jadi dia yang seperti ini menurutku juga harus kamu terima. Karena bagaimanapun kamu juga punya kekurangan yang dia bisa terima. So far di sini nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ya. Ketika misalnya di sini ada fog field, ya, tertutup kabut, sesuatu yang mungkin tidak jelas di kamu harus istilahnya gunakan insting dan feeling kamu, gunakan energi kamu untuk membaca dia juga. Dan kalau kamu kurang jelas, kamu boleh nanti dibantu sama saya untuk membaca secara personal reading atau self healing dan juga spiritual coaching. Oke, saya rasa itu dulu untuk file kedua. Kita nggak usah terlalu panjang lebar gitu kan, yang penting inti-intinya bisa kamu dapatkan. Oke, jadi kalau misalnya kamu pengen lebih detail, lebih jelas lagi, silahkan bisa chat ke WA yang tertera di sini atau lihat di deskripsi. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke file ketiga. Oke, teman-teman, kita masuk ke file ketiga, langsung kita shuffle untuk menarik energi secara general, dan tema pada kesempatan kali ini adalah perasaan dia ketika tanpa kamu. Perasaan dia ketika tanpamu itu seperti apa? Kita lihat. Kita perlu cek juga energinya. Semoga yang baik kita ambil, yang tidak baik kita jadikan sebagai warning, pelajaran, dan kita buang juga. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Kalau misalnya ada perasaan-perasaan negatif, ya perlu dirubah agar menjadi perasaan yang positif, ya. Wow, ini kartunya keluar lagi. Kartunya keluar lagi, Three of Cups. Tadi ada di pile kedua, sekarang ada di pile ketiga. Tadi ada di pile pertama kalau nggak salah. Oke. See, ada Four of Pentacles, ada Three of Cups, ada Five of Swords, ada The Sun, ada The Fool, ada Nine of Pentacles. Saya melihatnya dia itu orangnya cukup berhati-hati, ya, berhati-hati. Dia orangnya dalam memanage keuangan juga sangat-sangat baik. Dia orangnya berhati-hati, dia orang yang cukup bertanggung jawab. Artinya dia tipe orang yang tidak suka berfoya-foya, tidak suka buang-buang uang yang tidak jelas dan sebagainya. Saat ini dia merasakan hal yang kurang lebih sama ya dengan kamu, tapi dia lebih ada perasaan-perasaan bergairah. Ya, itu datangnya juga paling tidak dari kamu juga, yang memang kamu juga memberikan energi positif kepada dia. Karena bagaimanapun energi positif yang kita pancarkan, ya, terutama kepada orang yang kita fokuskan, itu akan berbalik lagi ke kita atau saling mempengaruhi. Contoh misalnya begini, kalau kamu berpikir negatif tentang dia pasti ngerasa nggak nyaman gitu loh, ya. Terus ada juga kisah, atau boleh saya cerita begini, ada kasus misalnya pasangan suami istri, ya, atau pasangan laki-laki perempuan, misalnya seorang wanita, ya, salah satu dari pasangan itu misalnya melakukan perselingkuhan. Jangan salah ya, bahwa pasangan kamu itu pasti akan mengetahui. Dari mana dia tahu? Biasanya ditandai dengan adanya energi yang dia rasakan. Kok gue nggak nyaman ya? Kok ada sesuatu yang kayaknya nggak beres ya? Kok kayaknya ada sesuatu yang aneh dan sebagainya.
Nah, itu secara alami sebetulnya bisa dirasakan. Makanya saya sering sekali banyak membantu teman-teman yang konsultasi bersama saya secara spiritual coaching bersama saya dan konsultasi personal reading bersama saya. Itu saya ikut merasakan juga. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang tidak jujur dan dia mungkin melakukan perselingkuhan, ada orang ketiga di dalamnya, saya pun bisa merasakan hal itu. Jadi kamu harus hati-hati teman-teman, karena itu bisa dirasakan oleh pasangan kamu, gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa gue aman nih, udah rapih segala macem nih, gitu. Enggak, no. Suatu saat itu pasti bakal meledak, ya, bakal jeblok, gitu. Nah, itu kamu harus hati-hati dan siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Kalau saya merasakan di sini, dia cukup sekali lagi berhati-hati di masalah keuangan, gitu kan. Sesekali lah dia juga mengadakan semacam traktir temannya dan sebagainya. Termasuk di sini juga kamu masuk ke dalam bagian yang dia pikirkan juga. Sesekali dia kepengen belikan sesuatu ke kamu, ngajak kamu makan dan sebagainya. Ketika nanti ketemu, dia pengen kasih sesuatu ke kamu, dia pengen ngajak makan kemana. Dia orangnya termasuk orang yang terkonsep dan terprogram. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, dia cenderung sudah diagendakan terlebih dahulu, atau paling tidak minimal sudah dia pikirkan, udah direncana-rencana dalam pikirannya, nanti begini gitu loh. Itu orangnya dia seperti itu. Ada perasaan yang kadang justru dia nih yang khawatir sama kamu, ya. Ada perasaan dia yang justru khawatir sama kamu, karena ada hal-hal yang kadang-kadang kamu tuh membuat dia tuh kayak nggak tenang. Ada hal-hal yang bikin kamu tuh membuat dia tuh kayak nggak nyaman dan agak kurang percaya. Bisa jadi di sini kamu sering pergi sama teman-teman kamu, terus kamu nggak pamit, atau mungkin kamu pamit tapi dia sebenarnya nggak terlalu suka, tapi kamu memaksakan diri. Terlebih ketika misalnya kamu nggak pamit sama dia, dan suatu hari dia tahu bahwa kamu ternyata pergi dan sebagainya, dia jadi bete. Nggak hanya itu, tapi itu juga mengikis kepercayaan dia terhadap kamu. Jadi kalau pertanyaannya perasaan dia ketika tanpamu, dia justru yang merasa tidak tenang, dia justru merasa gelisah, dia justru ada perasaan-perasaan khawatir terhadap kamu, gitu loh, ya. Makanya dari itu dia berusaha sekali berkomunikasi dengan kamu sebaik mungkin, berusaha banget dia berkomunikasi dengan kamu secara intens, gitu loh. Supaya apa? Supaya dia itu bisa mendapatkan ketenangan-ketenangan yang dia inginkan, gitu loh. Jadi kalau pel ketiga ini kayaknya kebalikannya pel pertama dan kedua, ya, agak-agak berbeda. Ya, jadi saya merasakan seperti itu, teman-teman. Jadi dia sih sebenarnya ada semangat yang sangat luar biasa, ya. Artinya perasaan dia itu ke kamu sangat kuat, ya. Perasaan dia ke kamu sangat kuat. Dan fokusnya dia ke kamu itu juga sangat kuat, ya, dibanding tadi pel pertama dan kedua. Ini fokus dia kuat, ya. Cuman itu tadi, dia disertai dengan rasa khawatir, disertai dengan perasaan-perasaan yang kadang-kadang dia cemburu sama kamu, gitu kan. Karena nggak deket, karena jauh, gitu kan. Dan ketika dia misalnya ngechat kamu dan nggak langsung dibalesin, dia tuh yang udah bisa marah, udah istilahnya tuh curigalah dan sebagainya, seperti itu. Itu yang saya rasakan dari pel ketiga ini, ya, tentang dia, perasaan dia ketika tanpa kamu. Tapi kalau misalnya dia telepon sama kamu dan kamu nggak segera angkat, dia tuh udah yang bisa uring-uringan juga, dia udah yang kepo-kepo banget, ini lagi apa sih, lagi apa, dan sebagainya. Tapi jangan khawatir bahwa ternyata itu adalah sebagai bentuk perasaan cinta dia dan ketulusan dia terhadap kamu, gitu. Jadi kamu dalam hal ini kalau memang ternyata misalnya bener nih yang saya sampaikan bahwa kamu tuh sering pergi nggak pamit, atau pergi tapi maksain, dia nggak suka kamu maksain, terus dia sering tidak tenang karena kamu, gitu ya, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Dan gimana caranya kamu bisa membuat dia tenang, supaya apa? Supaya hubungan kalian bisa tetap baik-baik saja, gitu kan. Apalagi ketika misalnya dalam hal ini kamu sedang dalam kondisi LDR, gitu kan, hubungan yang jarak jauh, gitu kan. Nah, itu penting sekali. Kalau bukan LDR pun juga sama penting. Misalnya kamu ketemu hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali dan sebagainya, gitu kan. Nah, bisa jadi dalam hal ini kan kamu yang sudah bersuami istri atau sudah berpasangan atau udah menikah, tapi mungkin salah satu di antara kamu atau suami kamu atau cowok kamu kerja di luar kota, atau mungkin kerja tapi memang membutuhkan waktu yang tidak bisa pulang setiap hari, gitu kan. Atau mungkin kamu yang mungkin lagi pacaran, lagi berpasangan. Intinya seperti itu, teman-teman. Sehingga saya pikir kamu sekarang harus mulai bisa menjaga hati dia dengan baik, supaya dia tidak terlalu
ya sering khawatir, tidak terlalu kepo-kepoin sama kamu juga. Karena kekhawatiran dia itu didasari karena perasaan sayang dia sih sebetulnya. Walaupun kadang-kadang memang nggak nyaman ya kalau misalnya kita dikhawatirin banget gitu, kitanya malah nggak nyaman. Tapi itu adalah konsekuensi dari sebuah hubungan, konsekuensi dari sebuah cinta. Ya harus kamu imbangi dengan respon positif. Bagaimana caranya agar dia tuh bisa tenang ya. Buktikan kalau kamu tuh baik-baik saja, buktikan kalau kamu tuh benar, berjalan di jalan yang benar ya, buktiin aja seperti itu dan pasti dia tenang. Saya rasa itu dulu teman-teman bacaan untuk kali ini dalam video ini dengan tema perasaan dia ketika tanpamu, dan ini adalah file ketiga. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan juga mungkin bisa memberikan sesuatu yang berharga buat kamu, bermanfaat secara keseluruhan. Dan ambil yang positif aja dan buang yang tidak baik dari video ini. Oke, yang kepengen konsultasi secara personal silahkan, yang pengen self healing silahkan, yang pengen spiritual coaching juga silahkan aja. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Damar Aji, sampai jumpa.